Namo Buddhaya, sahabat Dhamma semua. Selamat datang di podcast Suara Dharma, ruang berbagi, belajar, dan merenung bersama nilai-nilai ajaran Buddha. Nah, jadi hari ini kita akan bahas topik yang sangat menarik nih, tentang berdana tanpa uang. Nah, teman-teman di rumah pasti penasaran kan, gimana sih berdana tanpa uang itu? Nah, jadi kita udah kedatangan narasumber spesial dan luar biasa kali ini, yaitu seorang mahasiswa ilmu komunikasi Buddha. Halo, Namo Buddhaya, selamat datang. Silakan perkenalkan diri terlebih dahulu ya, Kak. Namo Buddhaya. Jadi perkenalkan, nama saya Filipus Brendaris Niko. Terima kasih ya telah mengundang saya pada kesempatan hari ini. Ya, sama-sama. Nah, kita langsung mulai saja ya, Kak ya, dari dasarnya terlebih dahulu deh. Nah, dalam Buddhisme itu kan dana atau berdana itu termasuk praktik yang sangat penting tentunya kan. Nah, tapi seringkali orang berpikir bahwa berdana itu hanya soal uang atau barang. Sebenarnya apa sih makna yang sebenarnya tentang berdana dalam ajaran Buddha? Betul sekali, dalam ajaran Buddha, dana berarti pemberian atau persembahan. Ini bisa dalam banyak bentuk, tidak hanya pada uang, bahkan niat tulus untuk membantu pun sudah termasuk berdana. Ada nih 3 bentuk utama dalam ajaran Buddha. Yang pertama, ada amisa dana atau materi. Yang kedua ada abhaya dana atau memberi rasa aman. Dan yang ketiga ada dhamma dana atau memberikan kebenaran atau ajaran. Wah, menarik sekali ya teman-teman di rumah. Nah, kita akan bahas yang non-materi terlebih dahulu ya, Kak. Nah, itu kan bisa dijelaskan nih bentuk-bentuk dana yang ada dalam ajaran agama Buddha melalui non-materi. Tentu saja. Yang pertama, dana tenaga. Misalnya ikut kerja bakti di wihara. Bentuk kegiatan sosial atau membantu orang lain tanpa pamrih. Yang kedua ada dana waktu. Menyediakan waktu untuk mendengarkan orang lain. Oh, berarti kalau kegiatan kebajikan itu misalnya kita mendengarkan meluangkan waktu kita untuk mendengarkan ceramah-ceramah yang baik gitu dari Bante, itu bisa ya? Benar, bisa. Oh, iya. Ya. Yang ketiga, ini dana yang sering dilupakan. Apa itu, Kak? Seperti dana kata-kata, ucapan yang lembut, nasihat yang bijak, atau bahkan senyuman. Itu seringkali dilupakan dan lupa untuk dipraktikkan ya, Kak ya. Ya, benar banget sih teman-teman. Jadi kita kan masuk ke komunikasi nih, ya kan? Nah, gimana sih cara berdana melalui kata-kata dalam kehidupan sehari-hari? Nah, itu sangat relevan. Dalam ajaran Buddha ada latihan samawaca atau ucapan benar. Jadi, ketika kita berbicara dengan jujur, tidak kasar, tidak memecah belah, dan tidak sia-sia, itu sudah bentuk berdana. Contohnya, memberi semangat pada orang lain. Seperti Saudari Yumi sering nggak memberi semangat pada orang tua, pada teman-temannya? Iya, sering. Sering kan? Iya. Nah, bahkan itu ada, juga semangat untuk diri sendiri juga. itu adalah bentuk berdana komunikasi. Nah, jadi kan itu kan kita membahas tentang komunikasi ya, Kak. Terus kemudian kalau misalnya kita menjadi pendengar yang baik, itu merupakan contoh berdana juga bukan? Benar sekali, karena ketika kita menyediakan telinga kita dan hati untuk mendengarkan tanpa menghakimi, itu adalah pemberian yang sangat berarti. Apalagi di zaman sekarang yang serba cepat. Nah, di sini saya penasaran banget nih, apakah ada kisah atau contoh nyata gitu tentang orang yang berdana tanpa uang, tapi justru sangat berdampak gitu? Ada. Saya pernah melihat di wihara ya, seorang umat dia berangkat lebih awal. Biasanya kan di wihara saya setiap malam minggu kan sembahyang. Ya. Itu ada yang berangkat lebih awal, dia menyiapkan altar, menyapu, gitu. Oh, jadi itu merupakan salah satu contoh yang
berdananya tidak mencolok, tetapi apa ya, memiliki kontribusi yang sangat besar. Benar ya, kan? sekali. Nah itu adalah contoh dana tenaga, teman-teman. Nah, selain dana tenaga nih Kak, kan tadi bahas tentang dana kata-kata. Mungkin ada contohnya yang bisa Kakak jelasin biar teman-teman di rumah pada paham nih apa sih contoh dana kata-kata gitu. Ada nih, contohnya seorang relawan. Dia seringkali menyemangati anak-anak Dhamma lewat pesan positif. Itu contoh berdana kata-kata. Mereka mungkin tidak menyumbang uang, tapi mereka memberi jiwa dan waktu mereka. Wah, inspiratif sekali ya teman-teman. Jadi sahabat Dhamma, berdana itu bukan hanya soal dompet, tetapi soal hati, waktu, dan ucapan kita. Nah, ini menarik banget ya pembahasan kita dari awal sampai tahap ini. Jadi sebelum menutup podcast kali ini, mungkin ada nih pesan terakhir untuk teman-teman di rumah yang akan disampaikan oleh Kakak. Nah, jadi teman-teman, mulailah dari yang terkecil dahulu. Kita bisa berdana tenaga dengan membantu, berdana waktu dengan hadir, dan berdana kata dengan ucapan yang membangun. Semoga itu bernilai, semua itu bernilai mulia di mata Dhamma. Wah, bagus sekali ya kata-kata terakhirnya untuk teman-teman di rumah. Jadi terima kasih banyak Kak Brenda sudah berbagi ilmunya hari ini. Dan untuk kalian pendengar, semoga podcast ini jadi pengingat bahwa semua orang itu bisa berdana tanpa harus menunggu kaya. Nah, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.